Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi sehat dan berbahagia. Tak lupa kita semua harus selalu bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada para penonton yang dari luar SMA Negeri 1 Cibeber. Ya, ada yang dari Jogja, ada yang dari Sumatera Utara, seperti itu. Ya, selamat bergabung ya. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang bencana alam, di mana bencana alam itu ada 3 ya, yaitu geologis, kemudian klimatologis, dan yang ketiga ini ekstraterestrial. Sekarang kita bahas lanjutan dari yang kemarin, yaitu ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Bencana ini terjadi ketika asteroid, meteorit, dan komet melintas dekat bumi, memasuki atmosfer bumi dan atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Jadi ekstraterestrial ini dari luar bumi ya. Jadi bisa komet, bisa meteor gitu, masuk ke atmosfer bumi dan bisa menimbulkan bencana di permukaan bumi seperti itu. Terakhir, penelitian oleh NASA katanya ada komet yang sedang melaju ke bumi. Itu akan sampai kira-kira ke bumi tahun 2027 katanya. Nah, itu nanti belum bisa dipastikan dia akan mendarat di mana, sedang dalam penelitian. Mungkin nanti kalau udah agak dekat bisa diketahui. Dan mudah-mudahan atmosfer kita itu bisa mengatasi komet tersebut gitu, sehingga tidak merusak, atau kalaupun nanti misalnya merusak kita bisa antisipasi gitu. Jadi antisipasi misalnya jatuhnya di kota Moskow, Rusia. Jadi sebelum jatuh itu kita harus evakuasi dulu warga dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Selain bencana alam geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial, ada juga bencana alam hidrologis dan bencana alam biologis. Bencana alam hidrologis adalah bencana alam yang disebabkan gerakan dan sebaran air tawar dan air asin di bawah tanah ataupun di permukaan. Contohnya itu abrasi. Bencana alam biologis adalah wabah penyakit atau penularan dari tumbuhan dan hewan pada tingkat epidemi maupun pandemi. Contohnya kolera untuk epidemi dan flu babi untuk pandemi. Atau COVID-19 ya, yang sekarang sedang mewabah di seluruh dunia. Nah, itu masuk pandemi, itu masuk ke dalam bencana alam biologis. Nah, sekarang kita masuk ke siklus penanggulangan bencana. Tentunya jika terjadi bencana maupun bencana klimatologis, geologis, atau ekstraterestrial, atau yang tadi ya, yang biologis seperti itu perlu ada penanggulangan ya. Nah, ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Nah, ini adalah siklus penanggulangan bencana nih, diingat-ingat ya.
Kita mulai dari prabencana. Prabencana itu berarti sebelum bencana, tapi sudah ada indikasi di sini akan terjadi bencana. Nah, misalnya saja kalau dari segi geologis gunung meletus misalnya. Nah, ini selalu ada prabencananya nih. Jadi biasanya yang memberitahu dari Badan Klimatologi dan Geofisika ya, BMKG. Wah, ini misalnya levelnya baru siaga misalnya atau apa gitu. Nah, ini kita bisa melakukan apa aja nih di prabencana ini, bisa melakukan pencegahan, bisa melakukan mitigasi gitu. Jadi intinya ini terjadi kesiapsiagaan. Nah, jadi penting nih di prabencana ini. Nah, setelah itu terjadi saat bencana nih. Wah, misalnya udah terlanjur nih saat bencana, maka yang harus dilakukan itu adalah tanggap darurat dan respon cepat. Nah, jadi nggak boleh santai-santai ya kalau sudah terjadi bencana. Kemudian setelah terjadi bencana otomatis akan ada yang namanya pasca bencana. Otomatis ini semua misalnya pada hancur gitu ya akibat gempa atau akibat yang ekstraterestrial, misalnya ada meteor jatuh di Rangkas Bitung misalnya. Nah, otomatis kan hancur tuh kota. Nah, itu harus dilakukan yang namanya recovery atau pemulihan. Nah, setelah itu karena bangunan pada hancur dan sebagainya gitu ya, maka harus dilakukan yang namanya rekonstruksi atau pembangunan ulang gitu. Supaya ya kondisinya kembali menjadi seperti biasanya, normal lagi. Oke. Berikutnya ada yang namanya tahapan perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan sebagai berikut. Nah, tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana berarti ya, baru pra. Nah, penyusunan rencana penanggulangan bencana disusun. Nah, sementara itu dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu atau single hazard. Untuk itu disusun rencana kontingensi. Kemudian berikutnya tahap tanggap darurat. Pada tahapan ini dilakukan rencana operasi sebagai operasionalisasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontingensi. Berikutnya ada tahap pemulihan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana pemulihan yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sementara itu, jika bencana belum terjadi, untuk mengantisipasi kejadian bencana pada masa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk atau pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana. Berikutnya proses penyusunan atau penulisan rencana penanggulangan bencana. Yang pertama ada pengenalan dan pengkajian bahaya. Indonesia memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi dan beragam. Potensi bencana ini dapat dikelompokkan menjadi potensi bahaya utama atau main hazard dan potensi bahaya ikutan atau collateral hazard. Yang kedua, pengenalan kerentanan. Kerentanan merupakan keadaan atau sifat atau perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. Kerentanan ini berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikutnya ada analisis kemungkinan dampak bencana. Analisis kemungkinan dampak bencana menghitung tingkat besaran risiko yang dihadapi daerah. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan hubungan antara ancaman bahaya, kerentanan, dan kemampuan. Ini rumus untuk mencari risiko atau analisis kemungkinan dampak bencana. Sini ada F,
dikali, nah ini dalam kurung ya, berarti yang ini dulu yang dioperasikan. Jadi bahaya nanti dikali kerentanan dibagi kemampuan. Kerjakan ini dulu, baru nanti terakhir dikalikan ke F gitu. Oke, cukup itu saja materi hari ini. Nanti kita lanjutkan materi berikutnya minggu depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.